ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk bersekutu bersama, beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita di malam ini dengan menaikkan sebuah pujian dari KPTK 223, Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Segala puji hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu, Allah, Bapa yang kami sembah dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau masih memperkenankan kami untuk membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 19 ayatnya yang 23. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kalau kita melihat pembacaan ayat firman Tuhan ini ditekankan bahwa kita harus takut akan Tuhan, karena itu yang mendasari segala sesuatu. Meskipun hidup kita bukan berarti jalan ke depan itu selalu mulus, tetapi dengan bersandar pada Tuhan dan takut akan Tuhan, itu akan mendatangkan hidup. Kita akan diberikan, seperti ayat ini mengatakan bahwa orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kita harus mengamini firman Tuhan ini, karena kita harus meyakini kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Tuhan kita akan mendapat perlindungan sempurna. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Kita mau berdoa sekaligus doa syafaat ya, keluarga, buat
gereja, buat kota Ambon ini juga ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Kami percaya firman-Mu adalah berita bagi kami dan terang. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan pernyataan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami boleh lewati hari demi hari, kami boleh masuki bulan November ini. Kami percaya pernyataan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Di akhir bulan November ini, kami yakin bahwa kasih sayang Tuhan tetap sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Meskipun di tengah wabah COVID ini, perlindungan pernyataan Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu, kami percaya adalah perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kami, semua dalam garis rancangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami di Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan pelihara, lindungi, Tuhan menjaga usaha dari anak-anak-Mu, Tuhan memelihara sekolah pendidikan dari anak-anak kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, tuntunan kenyataan kasih sayang Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang di gereja yang terus melayani Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara dan lindungi mereka selalu. Kami berdoa juga untuk seisi kota ini, Tuhan memelihara, lindungi. Tuhan, biarlah wabah COVID ini cepat berlalu dan kami boleh hidup kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, kenyataan begitu sempurna bagi kami. Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami, Tuhan mau sucikan, Tuhan mau kuduskan setiap kami anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekarang kita angkat sebuah pujian untuk menutup ibadah kita, yaitu kita nyanyikan sama-sama sebuah lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Ya, lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kita sebagai orang percaya terus hidup bebas dari masalah atau kesulitan. Tetapi walaupun ada kesulitan, masalah, tantangan yang kita hadapi, Tuhan itu selalu menyertai dan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Langit selalu biru, tetapi Dia
selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba. Salam, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersekutu bersama dalam mesbah keluarga. Dan di kesempatan ini kita boleh diberikan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami, komunitas kaum wanita, boleh bersama-sama bersekutu. Boleh bersama-sama mengadakan mesbah keluarga di rumah kami masing-masing. Di dalam kesempatan ini kami bersyukur kalau kami boleh datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini kami dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan, sebelum kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya dengan baik, dan firman Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami dan urapilah hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya setiap kita semua boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tentunya berkat Tuhan berbeda-beda di dalam setiap kita masing-masing. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu topiknya adalah orang yang takut akan Tuhan tidak akan ditimpa masalah. Ibu-ibu, saya ulangi, topik yang akan kita bahas dalam tema firman Tuhan malam hari ini adalah orang yang takut akan Tuhan tidak akan ditimpa masalah. Tanda tanya. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari kitab Amsal. Pasal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23 berkata kepada kita begini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saya ulangi, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, topik kita tadi adalah apakah orang yang takut akan Tuhan tidak akan ditimpa masalah? Itu pertanyaannya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya ingin menguraikan sedikit tentang apa itu masalah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah dalam bahasa Inggris adalah problem. Yang berarti keadaan atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi, jadi masalah atau problem itu adalah situasi atau keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita dan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, masalah itu bisa kita alami
atau masalah bisa terjadi di dalam kehidupan kita, itu disebabkan karena kelalaian diri kita sendiri. Contohnya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bisa saja kita mengalami atau orang yang sedang mengalami masalah rumah terbakar. Kenapa rumah terbakar? Karena lupa mematikan kompor. Nah, jadi masalah itu timbul, masalah itu terjadi karena kelalaian di dalam kehidupan. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kita seringkali mendapatkan masalah di dalam kehidupan kita. Karena disebabkan kelalaian yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Faktor yang berikutnya, masalah itu bisa disebabkan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Bisa saja orang itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka itu tidak heran kalau ada keributan di dalam rumah tangga gitu ya. Ada keributan antara saudara, ada keributan dengan tetangga. Bisa saja itu disebabkan karena orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin ada masalah lain yang disebabkan oleh orang lain. Contohnya ini dialami oleh Yusuf. Nah, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan. Yusuf bermasalah di dalam kehidupannya. Dia dibuang di sumur, bahkan ingin dibunuh. Dia dijual menjadi budak. Menjadi budak itu adalah masalah tersendiri bagi Yusuf tentunya. Tetapi masalah itu disebabkan oleh orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Yaitu keluarganya sendiri yang menjual dia menjadi seorang budak. Apalagi faktor masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Faktor masalah itu bisa saja dikarenakan dosa kita. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setiap dosa itu tentunya ada konsekuensinya. Setiap dosa tentunya ada akibatnya. Akibat yang fatal adalah kematian yang kekal. Tetapi biasanya ada akibat-akibat lainnya. Contohnya, kalau kita berdosa karena menipu orang lain, gitu ya. Masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak akan dipercayai oleh orang lain. Nah, hal ini juga dialami oleh Daud. Ketika Daud melakukan tindakan dosa ketika dia berzina dengan perempuan yang bernama Batseba. Dosa yang dilakukan oleh Daud itu memiliki konsekuensi di hadapan Allah. Di mana kata firman Tuhan, pedang tidak akan terlepas dari keluarga Daud. Daud sendiri hampir terbunuh dengan pedang oleh anaknya sendiri. Nah, itu adalah akibat dari dosa. Menimbulkan masalah di dalam kehidupan. Nah, faktor yang lainnya yang membuat kita bermasalah di dalam kehidupan kita, itu adalah iblis. Iblis bisa saja membuat hidup kita bermasalah di dalam hidup ini. Iblis bisa saja membuat kita mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam dunia ini. Contohnya dialami oleh Ayub. Ayub mengalami sakit penyakit yang begitu luar biasa. Itu disebabkan oleh pekerjaan iblis. Memang itu diizinkan oleh Allah. Tetapi yang melakukan itu adalah iblis. Dan ada banyak pekerjaan-pekerjaan iblis yang menjerat kita di dalam masalah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya faktor yang saya sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam realita kehidupan kita akan selalu ada masalah. Namun sangat disayangkan, ibu-ibu, ada orang-orang tertentu berani bersaksi dan mengatakan bahwa kalau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, semua masalah selesai. Kalau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan ada lagi masalah dalam hidupnya. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kesaksian yang demikian
seringkali itu mereka dasari dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya firman Tuhan Amsal ini yang kita baca tadi, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Juga sering kali dikutip bahwa kalau kamu percaya dengan Tuhan, kamu tidak akan punya masalah dalam hidup. Bahkan ada banyak ayat-ayat Alkitab yang dikutip oleh orang-orang tertentu untuk menyaksikan bahwa percaya kepada Tuhan tidak akan ada masalah. Apakah demikian, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan? Nah, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kesaksian itu kita konfirmasikan dengan kehidupan realita kita hari lepas hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali itu menggoyahkan iman kita, bukan? Seringkali kesaksian itu membuat kita bisa saja meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya sudah menjadi orang percaya, masih ada banyak masalah yang terjadi? Kenapa saya sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan, masih ada juga pergumulan demi pergumulan yang saya alami? Selesai masalah yang satu, timbul masalah yang lain, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan. Di bagian atas tadi saya sudah menyebutkan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Dan Tuhan yang memanggil kita menjadi umatnya. Tuhan yang telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Tuhan yang telah memanggil kita untuk beriman kepadanya. Juga Tuhan yang tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam kehidupan kita menjalani di dalam dunia ini tidak ada masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita umat Tuhan bahwa di dalam setiap masalah yang ada Tuhan berserta dengan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi topik yang kita bahas, orang yang takut akan Tuhan tidak akan ditimpa masalah, tanda tanya. Itu tidak semerta-merta atau tidak berlaku secara umum di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, kitab Amsal ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Salomo. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kehidupan sejarah Raja Salomo, di dalam kehidupan Raja Salomo sendiri, sebagai dia orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, apakah Salomo bebas dari masalah? Pada waktu itu tidak. Di mana Salomo di dalam menjalani kehidupannya sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Salomo tidak lepas dari masalah. Selalu ada masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Masalah kecil, sedang, bahkan sampai masalah yang besar sekalipun dia hadapi. Namun di dalam setiap masalah yang dialami oleh Salomo, ada pertolongan Tuhan yang dia alami. Ada penyertaan Tuhan yang dia rasakan. Dan ada perlindungan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, tentunya dalam hal ini Salomo ingin mengajar kepada kita supaya kita orang percaya mengimani bahwa di dalam setiap masalah yang kita alami ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada jalan keluar bagi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, inti yang ingin diajarkan oleh Salomo kepada kita dalam menjalani hidup adalah, yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini sesungguhnya Salomo ingin mengajarkan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah ini. Hiduplah takut akan Tuhan. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, pemahaman takut akan Tuhan seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Pemahaman takut yang salah
Seringkali kata orang kalau takut itu kan membuat kita gelisah. Kalau kita takut itu membuat kita tidak tenang menjalani kehidupan ini. Kalau kita takut itu hidup selalu dengan kecemasan. Nah, hidup takut akan Tuhan bukan berarti kita gelisah di dalam menjalani hidup ini. Hidup takut akan Tuhan bukan berarti kita tidak tenang menjalani hidup ini. Hidup takut akan Tuhan bukan berarti kita menjalani hidup selalu dengan kecemasan. Istilah takut dalam bahasa Ibrani lebih dipahami dalam pengertian hormat dan kagum akan Tuhan. Karena kekaguman, hormat itu muncul dan kekaguman itu muncul karena orang mengenali akan keagungan Tuhan. Orang mengenali akan kekudusan Tuhan. Orang mengenali akan kemahakuasaan Tuhan. Dan orang mengenali akan kebaikan Tuhan. Dengan demikian, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan. Perasaan hormat dan kagum akan Tuhan akan mendorong pribadi seseorang untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Perasaan hormat dan kagum akan Tuhan akan mendorong seseorang untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Perasaan hormat dan kagum akan Tuhan akan mendorong seseorang untuk mematuhi segala perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam hal ini Salomo mengajak kita untuk kita hidup takut akan Tuhan. Untuk kita hormat dan kagum akan Tuhan. Yang membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Yang membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang membawa kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dan membawa kita untuk selalu taat dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu di ayat 23 yang kita baca bagian pertama. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap hidup kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, Salomo mengajak kita, hiduplah selalu takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan akan tentunya memberikan kepuasan di dalam hati kita. Tuhan akan memberikan ketenangan tersendiri di dalam masalah yang ada di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata, di dalam masalah bersama dengan Tuhan tetap ada jalan keluar. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Dan beriman serta percaya kepada Tuhan di dalam setiap masalah yang ada di dalam hidup ini. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan dalam bagian ini. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kepada kita bahwa percaya kepada Tuhan. Hidup tidak ada masalah. Tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita di dalam perjalanan hidup ini. Di tengah-tengah masalah yang ada. Ini yang pertama yang ingin Salomo ajarkan kepada kita. Di dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan masalah ini. Hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua yang ingin Salomo ajarkan kepada kita. Di dalam kehidupan yang penuh dengan masalah ini. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita baca di ayat yang 21, naik ke atas sedikit. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam masalah, di dalam hidup ini, yang memang tentunya setiap masalah itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Apapun itu faktor penyebab masalahnya. Semuanya itu atas seizin Tuhan. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan ini. Yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan ini. Bukankah ada banyak rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Yang kita buat supaya tentunya
kita tidak memiliki masalah dalam hidup ini, bukan. Supaya kita lepas dari masalah dalam hidup ini. Tetapi di dalam semuanya itu, kata firman Tuhan, banyak rancangan di hati manusia. Kita boleh merancangkannya di dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan. Jadi dalam bagian ini, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, Salomo ingin mengajar kepada kita. Di dalam hidup yang penuh dengan masalah ini, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Percayalah, setiap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua ada di dalam ketetapan Tuhan. Semua ada di dalam keputusan Tuhan. Dan tentunya ketika kita sudah hidup takut akan Tuhan, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap segala sesuatu yang kita alami adalah sesuatu hal yang tentunya akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap masalah, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan teruslah mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada cukup kekuatan untuk kita menghadapi masalah. Karena di dalam Tuhan ada perlindungan dan di dalam Tuhan ada pertolongan serta jalan keluar bagi setiap masalah kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua dan menguatkan, meneguhkan iman kita. Supaya kita tetap hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Di mana firman Tuhan mengajar kepada kami di dalam kehidupan yang penuh dengan masalah ini. Firman Tuhan mengajar kepada kami supaya kami tetap hidup takut akan Tuhan. Supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan. Ketika kami hidup takut akan Tuhan, ketika kami hidup percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan ada cukup kekuatan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kami, meneguhkan iman kami, dan menolong kami semua. Kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami di masa-masa pandemi ini. Lindungi kami Tuhan dari virus ini. Berikan kekuatan kesehatan kepada kami. Berkati usaha kami, berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa. Malam ini tentunya kami ingin membaringkan tubuh kami di dalam peristirahatan kami bersama dengan keluarga. Lindungi kami, sertai kami. Sehingga esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibadah Komisi Wanita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.